At-tarhib minar riba. Judul baru, larangan minar riba dari ar-riba. Riba ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka nanti tidak bangkit dari kuburannya kecuali sebagaimana orang yang bangkit yang seperti kemasukan setan. Masukan jin gimana itu? Orang mabuk, eleng, kesurupan, bahasa kitanya kesurupan. Nanti orang yang suka makan riba ketika dibangkitkan kayak kesurupan begitu. Nas Al-Quran itu. Dzalika, dan itu bi'annahum qalu, karena mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba, sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba. Padahal apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Faman ja'ahu mau'izatun, siapa orang yang datang kepadanya mau'izatun, nasihat min rabbih, dari Tuhannya, fantaha, kemudian ia stop, dulu melakukannya, tapi datang mau'izah, nasihat dari Tuhannya, dengerin dia, stop. Walahu masalah, baginya masalah dosa yang telah lalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Wa man ada, siapa orang yang kembali padahal udah datang mau'izah tapi tetap melakukan transaksi riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah orang-orang calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Dikekal selama-lamanya, ulama bilang in ahallar riba, apabila ia menghalalkan, meyakini menghalalkan hukum riba, murtad jadinya. Karena udah kaidah tuh. Orang yang menghalalkan ma harramallah, sesuatu yang Allah haramkan dan keharamannya mujma' alaih, ulama sepakat tentang keharamannya, murtad dia. Sudah kita baca dalam kitab Sulamul Taufik, asbabur riddah, sebab-sebab seorang bisa jatuh kepada kemurtadan. Karena murtad definisinya apa? Man qata'al islama biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin. Orang yang keluar dari Islam bisa sebab ucapan keluar, menghina Allah, menghina Nabi. Au fi'lin, atau perbuatan sujud kepada makhluk, sujud kepada matahari, kepada pohon, murtad. Au i'tiqadin, atau keyakinan. Keyakinan banyak contohnya. Di antaranya harrama halala ma harramallah. Ia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba haram enggak? Haram. Dengan nas Al-Quran dan mujma' alaih, sepakat ulama mengatakan haram. Tiba-tiba dia menghalalkan. Oh, enggak apa-apa, halal. Nah, murtad dia. Sudah kaidah begitu. Tapi kalau dia tidak sampai menghalalkan, tetap dalam hatinya meyakini ini haram, cuma dikerjain sama dia, kan begitu. Tahu dia ini haram, tapi dikerjain dah. Maka hukumnya tetap masih digolongkan Islam, tapi orang Islam yang berbuat dosa besar. Fiha khalidun. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghapus keberkahan harta riba, wa yurbis sadaqat, dan akan menumbuhkan harta yang disedekahkan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak senang, tidak suka kulla kafarin,
kafarin bitahlili riba. Orang-orang yang menghalalkan riba, adzim, fajir, yang berdosa, yang memakan daripada harta riba. Mudah-mudahan Allah jaga kita tidak. Amin, amin, amin ya Allah. Jangan, itu cuma nafsu sesaat dunia. Urusan-urusan riba tinggali. Minjem sama rentenir jangan. Ini kepepetnya. Ente kepepet taruhannya akhirat. Alhamdulillah bin. Gak sabaran sama urusan dunia yang sesaat. Tapi ente rela kasih makan keluarga kita harta yang haram. Alhamdulillah jangan. Ya, mendingan kita nggak makan seminggu daripada memakan sesuatu yang diharamkan. Mesti ada begitu. Ya. Apa sih riba itu? Riba ini tambahan sedikit. Yang dikatakan riba, ya, secara bahasa az-ziyadah, tambahan. Wa syar'an, riba secara syar'i, syar'an aqdun, satu akad. Ala iwadin makhsusin, atas barang yang khusus. Jadi enggak semua barang itu barang riba. Barang ribawi yang pertama an-nagdani, emas dan perak, wal mat'umat, dan makanan. Makanan pokok, makanan. Apa barang riba? Emas dan perak dan makanan. Aqdun, satu aqd, ala iwadin makhsus, atas iwad, barang yang khusus. Jadi nggak semua barang. Ghairi ma'lumit tamasul, yang tidak diketahui kesamaannya, fi mi'yari syara', di dalam takaran syariat, timbangan syariat, halatal aqdi, waktu akadnya berbeda timbangannya. Contohnya misalnya orang jual tukar emas sama emas, A sama B. A punya emas, A pengen jual emasnya ditukar dengan emasnya milik B. Sama-sama emas bukan? Sama-sama si emas namanya, iya. Sama-sama emas. Ini dua-duanya barang ribawi. Boleh ditukar, jual beli kayak begitu, boleh dengan syarat. Syaratnya 3. Yang pertama tamasul, timbangannya sama. Yang kedua syaratnya tagabbut fi majlisil aqdi, serah terimanya di majlis akad. Yang ketiga syaratnya halan, secara kontan, langsung diserahkan. Itu nggak apa-apa. Yang riba, kalau syaratnya salah satunya nggak terpenuhi, dia tukar emas dengan emas kawannya, cuma beda, yang satu 10 gram, yang satu 12. Itu transaksi riba. Atau sama-sama timbangannya, tapi tagabbut penyerahannya bukan di majlis akad. Transaksi yang satunya ngasih, yang satunya nanti besok ya gue kasih. Riba sama. Atau dua-duanya besok sama riba juga, walaupun gambarannya jauh nih. Jadi kita baca definisi dulu. Au ma'at takhirin fil badalaini, atau bersamaan diakhirkan fil badalaini, dalam dua barangnya itu, au ahadihima, atau pengakhirannya salah satu. Itu namanya transaksi riba. Ingat, barang ribawi cuma ada 2, emas sama perak dan makanan. Syekh Muhammad Al-Maliki, wa in syi'ta qulta, kalau kamu kepengen, kamu mengatakan definisinya, wa azyadah, tambahan fil muamalah, di dalam muamalah, bin nugud, uang, awil mat'umat, atau makanan. Karena uang sama kedudukannya dengan emas di sini. Zaman sekarang, zaman dulu kan tukar emas, sekarang tukar uang.
Yagum maqamahuma, menduduki makom tempat keduanya. Fil gadar, dalam ukuran awil ajal atau waktunya. Yang banyak terjadi zaman sekarang namanya riba fadl. Masuk riba garat. Ada yang menyamai riba fadl, riba garat. Kullu gardin jarran naf'an lil mugrid fahuwa riba. Nabi apa? Segala peminjaman yang menarik manfaat untuk orang yang meminjamkan itu riba. Yang terjadi zaman sekarang ini aja udah. Untuk emas, makanan loh, jauh dah tuh ya. Buyung-buyungin itu aja dah. Jadi definisi apa? Kullu qardin, segala peminjaman jarra naf'an yang menarik manfaat lil mugrid untuk orang yang meminjamkan, bahwa riba itu adalah riba. Itu yang gampang. Ulama bilang begini, menarik manfaat untuk orang yang meminjamkan. Manfaat di sini bukan hanya uang saja, apa saja. Makanya kalau riba karat ini mutlak, menarik manfaat apa saja untuk orang yang meminjamkan, riba namanya. Bukan hanya uang. Kalau uang jelas, kayak misalnya minjem juta balik sejuta lebih, riba jelas sudah. Walaupun manfaat kembalinya bukan uang, tapi manfaat kepada orang yang meminjamkan, riba juga. Ya apa begini? Ane pinjam ini duit nih, cuman inti bersih-bersih rumah ini dulu ya. Sama riba itu. Kenapa? Menarik manfaat untuk orang yang meminjam. Makanya para ulama kita ini warok mereka hati-hatinya luar biasa dalam masalah riba. Kita ambil contoh terakhir nih. Allah luasa lebih juga akan datang insyaallah ya. Riba. Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah sahib madhab Hanafi. Beliau seorang yang kaya raya, pedagang, cuma punya hobi. Hobinya unik nih. Insya Allah nggak ada di sini. Hobinya apa? Suka demen minjemin orang duit. Lebih senang lagi yang minjem nggak mampu bayar, dibebasin sama dia. Ada yang begitu di sini? Wah ada. Ya gue orangnya. Hah? Nggak ada, berebut. Susah. Nah, itu makanya tuh. Suatu saat beliau sedang berjalan sama murid-muridnya. Tiba-tiba ada hujan. Hujan turun. Biasa, karena hujan turun, neduh kan begitu ya. Neduh di bawah naungan rumah orang. Neduh deh. Baru neduh sebentar, Imam Abu Hanifah terusin jalan. Masih hujan, ya murid-muridnya bilang, wah imam masih hujan deh, tar dulu. Jalan aja dia. Oh, udah muridnya akhirnya musuh lah. Nah jadi masih hujan kenapa? Tunggu dulu sebentar. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Iya dibilang. Itu yang punya rumah dibilang. Yang kita neduh punya hutang sama saya dibilang. Saya khawatir saya neduh di bawah rumahnya termasuk ngambil keuntungan dari hutang itu. Ini waroknya luar biasa. Ulama kita begitu. Padahal sih hukumnya nggak termasuk mungkin ya. Tapi waroknya kehati-hatian yang sangat luar biasa. Jadi hebat itu. Begitu. Warok yang sangat hebat. Begitu, boro-boro warok ya, yang haram kerjang begitu. Ya, gitu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin amin ya Allah. Berkahi kehidupan kita, mudahkan segala urusan kita. Hadhihi niyyah wa min kulli salih wa ila hadratin Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك iyyaka نعبد nasta'in. وإياك Ihdinas siratal نستعين mustaqim. صراط المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم غير أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا